Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rijudin, saya dari Fakultas Teknik Sipil Tanjung Duren. Dalam video ini saya akan mempresentasikan tentang surat dinas. Sebelumnya, teman-teman ada yang tahu nggak surat dinas itu apa? Saya akan menjelaskan arti dari surat ini apa. Surat menjadi bagian dari bentuk dan jenis komunikasi yang sangat berguna hingga saat ini. Meskipun dalam penggunaan sebagai alat komunikasi pribadi sudah jarang digunakan akibat adanya kemajuan teknologi yang memudahkan dalam berkomunikasi, tetap saja alat komunikasi ini masih banyak digunakan untuk melakukan sebuah komunikasi ataupun melakukan hubungan kerjasama oleh suatu organisasi, perusahaan, atau instansi secara resmi. Pengertian surat. Surat adalah alat komunikasi yang dibuat secara tertulis untuk menyampaikan suatu pesan atau informasi dari seseorang atau lembaga atau instansi kepada seseorang atau lembaga atau instansi dengan mengikuti aturan dan bentuk tertentu. Kriteria surat. Kriteria surat. Adapun beberapa kriteria yang diharuskan untuk membuat surat, yaitu 1. Bahasa yang digunakan sesuai dengan etika, estetika, dan logika. 2. Menarik, padat, dan jelas. 3. Bahasa yang digunakan dapat mewakili isi dan tujuan surat. Fungsi surat terdiri dari 5 bagian, yaitu duta penulis atau organisasi untuk berhadapan dengan teman bicara sehingga isi surat menggambarkan citra penulis. 2. Dokumen tertulis, yaitu untuk bukti nyata hitam di atas putih. 3. Pedoman kerja untuk membuat keputusan kebijakan berikutnya. 4. Alat pengingat, yaitu dapat diarsipkan dan dilihat jika dibutuhkan atau diperlukan. 5. Bukti histori atau sejarah, yaitu menggambarkan perkembangan sebuah instansi atau lembaga. Dan adapun jenis surat. Di sini saya menjelaskan 3 jenis surat. 1. Surat pribadi, yaitu alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan berita atau informasi yang dibuat atau dikirim oleh seseorang baik kepada perorangan juga maupun kepada organisasi atau lembaga. 2. Surat dinas atau resmi, alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan berita atau informasi yang berisi tentang hal-hal yang berhubungan dengan kedinasan atau kegiatan dinas sebuah instansi pemerintah. 3. Surat dagang atau surat niaga, yaitu alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan berita atau informasi yang berisi tentang hal-hal yang berhubungan dengan penawaran barang-barang atau berhubungan dengan kegiatan dagang. Dari materi yang saya ambil yaitu surat dinas. Surat dinas merupakan surat yang ditulis untuk keperluan komunikasi antara kantor yang satu dengan kantor yang lain atau antar organisasi. Surat dinas dibuat oleh seseorang yang berkedudukan sebagai pejabat instansi pemerintah, sehingga surat ini disebut juga surat jabatan. Sebuah surat dinas dapat juga disebut surat resmi atau dikeluarkan oleh instansi resmi pemerintah atau bukan swasta. Namun, surat resmi belum tentu dapat disebut sebagai surat dinas. Syarat-syarat surat dinas. Syarat surat dinas memiliki 5 syarat, yaitu 1. Format dan bentuk surat menarik, yaitu tempat teratur, dan 2. Isi tidak terlalu panjang, yaitu langsung pada sasaran dan tidak bertele-tele. 3. Bahasa harus jelas, padat, baku, umum, yaitu harus komunikatif, sopan, mudah dipahami, simpatik, dan tidak menyinggung perasaan seseorang atau penerima.
4. Harus bersih dan menggambarkan citra pengirimnya. 5. Menulis surat dinas tentu berbeda dengan menulis kedua jenis surat yang lain, yaitu surat pribadi dan surat niaga. Menulis surat dinas harus mengikuti aturan tertentu mengenai sistematika, isi, dan bahasa surat. Macam-macam surat dinas yaitu 1. Surat permohonan. Surat permohonan berisi permohonan atau permintaan sesuatu kepada pihak lain, pemohon kepada seseorang untuk menjadi pembicara dalam satu acara atau suatu seminar, permohon kepada pejabat untuk meresmikan suatu acara, pemohonan untuk menyebarluaskan suatu informasi, dan lain-lain. 2. Surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan berisi suatu pengumuman atau sosialisasi informasi baru yang perlu diketahui oleh pihak lain yang terkait. Surat ini sifatnya hanya mengabarkan suatu berita sehingga tidak perlu untuk ditanggapi dalam bentuk surat. 3. Surat keterangan. Surat keterangan berisi keterangan resmi tentang status atau kondisi seseorang atau barang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, misalnya surat berkelakuan baik, surat keterangan sehat terbebas dari narkoba, surat keterangan tidak mampu, dan surat keterangan pengalaman kerja. Sistematika surat dinas terdiri dari 1. Kepala surat, 2. Tanggal surat, 3. Nomor surat, 4. Sifat surat, 5. Lampiran surat, 6. Hal atau perihal, 7. Alamat dalam, 8. Kalimat pembuka, 9. Isi surat, 10. Kalimat penutup, 11. Pengirim surat, 12. Tembusan surat, dan 13 terakhir adalah inisial. Kesimpulan yang saya dapat adalah berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa surat adalah alat komunikasi yang dibuat secara tertulis untuk menyampaikan berita atau informasi dari seseorang, lembaga, atau instansi kepada seseorang, lembaga, atau instansi dengan mengikuti aturan dan bentuk tertentu. Sedangkan surat dinas adalah surat yang ditulis untuk keperluan komunikasi antara kantor yang satu dengan kantor yang lain atau antar organisasi. Dalam penggunaannya, ada banyak kaidah kepenulisan dalam pembuatan surat dinas yang harus diperhatikan, diantaranya syarat surat, prinsip surat, dan sistematika surat dinas. Sekian dari pembahasan yang telah saya presentasikan tentang surat dinas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.